Bab 6. Sepanjang tahun, binatang-binatang itu bekerja seperti budak. Namun, mereka bahagia melakukan pekerjaan mereka. Mereka tidak mengeluhkan setiap upaya atau pengorbanan mereka. Amat menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan adalah untuk diri mereka sendiri dan untuk yang lahir setelah mereka, bukan untuk sekelompok manusia pencuri yang bermalas-malasan. Sepanjang musim semi dan musim panas, mereka bekerja 60 jam dalam seminggu. Dan pada Agustus, Napoleon mengumumkan bahwa minggu malam juga ada kerja. Kerja ini benar-benar sukarela. Tetapi binatang siapa saja yang tidak hadir, ransumnya juga akan dikurangi setengah. Meskipun demikian, ternyata perlu meninggalkan beberapa tugas yang belum selesai. Panenan agak kurang berhasil dibandingkan tahun sebelumnya, dan 2 ladang yang seharusnya ditanami benih pada awal musim panas tidak ditanami karena pembajakannya tidak selesai cukup awal. Sangat mudah meramalkan bahwa musim dingin mendatang akan berat. Kincir angin itu menimbulkan kesulitan yang tidak terduga. Ada tambang gamping yang bagus di peternakan itu, dan banyak pasir serta semen ditemukan di salah satu bangunan, sehingga semua material untuk bangunan sudah tersedia. Namun, masalah pertama yang tidak bisa diselesaikan adalah bagaimana memecah batu-batu itu menjadi potongan yang ukurannya sesuai. Sepertinya tidak ada cara melakukannya kecuali dengan palu dan linggis, yang tak seekor binatang pun bisa menggunakannya, karena tidak ada yang bisa berdiri di atas kaki belakangnya. Baru setelah berminggu-minggu usaha yang sia-sia, muncul ide bagus dalam benak salah seekor dari mereka, yakni memanfaatkan gravitasi. Batu-batu besar terlalu besar untuk dibakai begitu saja, bertebaran di tambang itu. Para binatang mengikat tali di sekeliling batu-batu itu. Kemudian, secara bersama-sama, sapi, kuda, kambing, setiap binatang yang bisa ikut memegangi tali itu, bahkan babi-babi kadang membantu pada saat kritis, menarik batu-batu itu dengan kelambanan yang luar biasa, menaiki lereng ke puncak tambang itu, di mana batu-batu itu kemudian digulingkan dari tepinya, agar pecah berantakan menjadi potongan-potongan kecil di bawah. Mengangkut batu itu ketika sudah pecah bisa dibilang sederhana. Kuda-kuda membawanya pergi dengan troli. Biri-biri menarik satu bongkah. Bahkan Muriel dan Benjamin mengikatkan diri pada sebuah kereta penarik tua dan memberikan bagian kerja mereka. Pada akhir musim panas, sudah ada cukup banyak batu yang terkumpul dan pembangunan dimulai di bawah pengawasan para babi. Akan tetapi, proses penuh kerja keras itu berjalan begitu lamban. Berkali-kali dibutuhkan seharian penuh upaya melelahkan untuk menyeret satu bongkah batu besar ke puncak tambang itu. Dan kadang-kadang setelah didorong ke bawah batu itu tidak bisa pecah. Tak akan ada yang berhasil jika tanpa boxer, yang kekuatannya seakan sama dengan kekuatan seluruh binatang jika disatukan. Itu berteriak sia-sia karena ikut terseret menuruni bukit. Selalu boxer yang merenggangkan tubuhnya pada tali dan menghentikan batu itu. Melihat boxer bekerja keras mendaki lereng itu, inci demi inci, napasnya terengah-engah. Ujung kuku kakinya mencakar tanah, dan pinggangnya yang gemuk bersimbah peluh. Hati setiap binatang diliputi kekaguman. Clover memperingatkan boxer untuk berhati-hati
agar jangan terlalu tegang. Tetapi Boxer tidak pernah mau mendengarkan. Dua slogannya, aku akan bekerja lebih keras, dan Napoleon selalu benar. Baginya, seakan merupakan satu jawaban yang cukup untuk mengatasi semua masalah. Ia sudah membuat kesepakatan dengan ayam jantan untuk membangunkannya 1 jam lebih awal. Bukan setengah jam, setiap pagi. Dan, pada waktu-waktu senggangnya, yang sekarang tidak terlalu banyak, ia akan pergi sendirian ke tambang itu, mengumpulkan setumpuk batu pecah, dan menyeretnya ke kawasan kincir angin tanpa ada yang membantu. Binatang-binatang itu keadaannya belum parah sepanjang musim panas. Meskipun pekerjaan mereka berat, mereka sudah tidak punya makanan lebih banyak daripada masa Pak Jones. Tetapi, paling tidak, makanan mereka tidak berkurang. Keuntungan hanya memberi makan diri mereka sendiri, tanpa harus yang memberi makan 5 makhluk manusia yang hidup berlebihan. Begitu besar sehingga membutuhkan jauh lebih banyak kegagalan untuk itu. Dan, dalam beberapa hal, metode para binatang untuk melakukan hal-hal itu lebih efisien dan menghemat tenaga. Pekerjaan seperti menyiangi rumput, misalnya, dapat dilakukan dengan ketelitian yang mustahil bagi manusia. Dan lagi, karena sekarang tidak ada binatang yang mencuri, tidak perlu membuat pagar untuk membatasi padang rumput dan tanah garapan, yang menghemat banyak sekali kerja untuk pemeliharaan pagar dan gerbang. Bagaimanapun, dengan berlangsungnya musim panas, berbagai kekurangan yang tak terduga mulai dirasakan oleh mereka sendiri. Dibutuhkan minyak parafin, paku, tali, biskuit anjing, dan besi untuk sepatu kuda. Ini semua tidak bisa dihasilkan di peternakan. Kelak, juga akan kebutuhan akan benih dan pupuk buatan. Di samping berbagai peralatan dan akhirnya, mesin untuk kincir angin itu. Bagaimana semua ini bisa diperoleh? Tak seekor binatang pun yang bisa membayangkannya. Suatu minggu pagi, ketika binatang-binatang itu berkumpul untuk menerima perintah mereka, Napoleon mengumumkan bahwa ia sudah memutuskan mengambil satu kebijakan baru. Mulai sekarang dan selanjutnya, peternakan binatang akan bekerja sama dengan peternakan tetangga. Tentu saja tidak untuk suatu tujuan komersial, tetapi sekedar untuk memperoleh bahan-bahan kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan dari kincir angin itu harus mendahului segala hal kebutuhan lain, katanya. Oleh karena itu, ia akan membuat kesepakatan untuk menjual setumpuk jerami dan sebagian dari panenan gandum tahun ini. Dan kelak, jika dibutuhkan lebih banyak uang, bisa ditutup dengan penjualan telur. Selalu ada pasar di Wellington. Ayam-ayam, kata Napoleon, harus menyambut baik pengorbanan ini sebagai kontribusi khusus mereka sendiri untuk pembangunan kincir angin itu. Sekali lagi, binatang-binatang itu menyadari suatu kegelisahan samar-samar. Tidak pernah berurusan dengan manusia, tidak pernah terlibat dalam perdagangan, tidak pernah memanfaatkan penggunaan uang. Bukankah ini semua ada di antara resolusi yang paling awal disampaikan pada rapat kemenangan setelah Jones disingkirkan? Semua binatang ingat mereka pernah menyampaikan resolusi semacam itu. Atau setidaknya mereka mengira mengingatnya. Keempat babi muda yang sudah protes waktu Napoleon menghapuskan rapat, mengangkat suara mereka dengan malu-malu. Tetapi, segera disuruh diam oleh geraman keras anjing-anjing tersebut. Kemudian, seperti biasanya, biri-biri memecahkan kesunyian. Kaki 4 baik, kaki 2 jahat. Dan kecanggungan sementara itu dihilangkan. Akhirnya,
Napoleon mengangkat kakinya agar semua diam dan mengumumkan bahwa ia sudah membuat semua kesepakatan. Setiap binatang tidak perlu berhubungan dengan manusia. Hal yang jelas paling tidak diinginkan. Ia bermaksud menanggung seluruh beban itu di atas bahunya sendiri. Pak Whymper, seorang pengacara yang tinggal di Willingdon, sudah sepakat bertindak sebagai perantara antara peternakan binatang dengan dunia luar, dan akan mengunjungi peternakan itu setiap Senin pagi untuk menerima instruksinya. Napoleon mengakhiri pidatonya dengan seruan, "Hidup peternakan binatang," seperti biasanya. Dan setelah menyanyikan binatang Inggris, binatang-binatang itu bubar. Setelahnya, Squealer berkeliling peternakan dan menenangkan pikiran para binatang. Ia meyakinkan mereka bahwa resolusi menentang perdagangan dan penggunaan uang belum disahkan, bahkan belum diusulkan. Itu adalah angan-angan belaka. Mungkin dapat dilacak dari kebohongan awal yang diedarkan oleh Snowball. Beberapa binatang masih merasa agak ragu-ragu. Tetapi, Squealer bertanya pada mereka dengan cerdik, "Apa kalian yakin bahwa ini bukan sesuatu yang sudah kalian impikan, kamerat? Apa kalian punya catatan akan resolusi semacam itu? Ini dituliskan di mana-mana. Dan, karena memang tidak ada resolusi semacam itu yang tertulis dimanapun, para binatang itu menerima bahwa selama ini mereka salah." Setiap Senin, Pak Whymper mengunjungi peternakan itu sesuai kesepakatan. Ia adalah seorang lelaki kecil, bercambang dengan wajah malu-malu. Seorang pengacara dalam usaha yang amat kecil, tetapi cukup cerdas untuk menyadari lebih awal daripada orang lain bahwa peternakan binatang akan membutuhkan seorang pialang dengan komisi yang menggiurkan. Para binatang mengamati kedatangan dan kepergiannya dengan semacam rasa ngeri, dan sebisa mungkin menghindarinya. Bagaimanapun, saat melihat Napoleon berdiri di atas 4 kakinya, sedang memberikan perintah pada Whymper, yang berdiri di atas 2 kakinya, membangkitkan rasa bangga dan sebagian merekonsiliasi mereka pada kesepakatan baru itu. Hubungan para binatang dengan manusia sekarang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Kebencian manusia terhadap peternakan binatang tidak berkurang setelah peternakan itu sejahtera. Bahkan, mereka membencinya lebih daripada sebelumnya. Para manusia benar-benar percaya bahwa cepat atau lambat, peternakan itu akan bangkrut. Dan, yang paling penting, kincir angin itu akan gagal. Mereka akan bertemu di kedai minum dan saling membuktikan pada satu sama lain bahwa kincir angin itu pasti runtuh. Ataupun, jika bisa berdiri, tidak akan bisa bekerja. Dan, bertentangan dengan kehendak mereka sendiri, mereka sudah mulai menghargai efisiensi yang dipakai binatang-binatang itu untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Salah satu gejalanya adalah mereka sudah mulai menyebutkan peternakan binatang dengan nama semestinya, dan tidak lagi berpura-pura menyebutnya peternakan manor. Mereka juga tidak lagi mengunggulkan Jones yang sudah tidak punya harapan untuk mengambil kembali peternakannya, dan sudah tinggal di bagian lain desa itu, kecuali melalui Whymper. Belum ada hubungan antara peternakan binatang dan dunia luar. Namun, kabar angin terus berembus bahwa Napoleon akan membuat kesepakatan bisnis dengan Pak Pilkington dari Foxwood atau dengan Pak Frederick dari Pinchfield, tetapi tidak pernah, sebagaimana diperhatikan orang, dengan kedua-duanya sekaligus. Sekitar waktu inilah babi-babi mendadak pindah ke dalam rumah peternakan dan tinggal di sana. Sekali lagi, binatang-binatang itu seakan ingat bahwa satu resolusi menentang hal ini
sudah disahkan hari-hari sebelumnya. Dan sekali lagi, Squealer mampu meyakinkan mereka bahwa bukan itu masalahnya. Ini benar-benar penting, katanya, bahwa babi-babi yang merupakan otak dari peternakan itu punya tempat tenang untuk bekerja. Juga lebih cocok dengan kewibawaan sang pemimpin untuk tinggal dalam sebuah rumah daripada sekedar kandang babi. Bagaimanapun, beberapa binatang merasa terganggu ketika mendengar bahwa babi-babi itu tidak hanya menyantap makanan mereka di dapur dan menggunakan kamar duduk sebagai ruang rekreasi, tetapi juga tidur di ranjang. Boxer, seperti biasanya, membenarkan dengan seruan, "Napoleon selalu benar." Namun, Clover mengira ia ingat suatu aturan tentang penggunaan ranjang. Pergi ke ujung lumbung dan berusaha membaca 7 perintah yang ditulis di sana. Ketika menemukan dirinya sendiri tidak mampu membaca lebih dari 1/1 huruf itu, ia menjemput Muriel. "Muriel," katanya, "bacakan untukku 7 perintah itu. Apa tidak ada yang menyebut tentang larangan tidur di ranjang?" Dengan agak susah payah, Muriel membacakannya. Katanya, tak seekor binatang pun boleh tidur di ranjang dengan spray. Akhirnya, ia menyatakan, "Cukup aneh. Clover tidak ingat bahwa perintah keempat menyebutkan tentang spray. Tetapi, karena sudah tertulis di dinding, harus dilaksanakan seperti itu." Dan Squealer, yang kebetulan lewat saat itu, ditemani oleh 2 atau 3 ekor anjing, bisa meluruskan seluruh masalah itu dalam perspektif yang memadai. "Kalau begitu, kau sudah mendengar, Kamerat?" kata Squealer. "Bahwa kami babi-babi sekarang tidur di ranjang peternakan itu. Dan mengapa tidak? Sudah pasti kalian tidak menganggap bahwa pernah ada aturan menentang ranjang, kan? Sebuah ranjang sekedar berarti tempat untuk tidur. Setumpuk jerami di kandang pantas dianggap sebagai ranjang. Aturannya adalah terhadap spray, yang merupakan temuan manusia. Kami sudah melepas spray dari ranjang rumah peternakan itu, dan tidur di antara selimut. Dan ranjang-ranjang itu juga nyaman, tetapi tidak lebih nyaman daripada yang kami butuhkan. Aku akan berani bilang, Kamerat, dengan semua pekerjaan otak yang sekarang harus kami kerjakan. Kalian tidak akan merampas kenyamanan kami. Ya kan, Kamerat? Kalian tidak akan membiarkan kami terlalu letih mengerjakan tugas kami. Sudah pasti tak seekor pun dari kalian berharap melihat Jones kembali, bukan? Binatang-binatang itu langsung meyakinkan Squealer tentang hal ini. Dan tidak ada lagi obrolan tentang babi-babi yang tidur di ranjang dalam rumah peternakan itu. Beberapa hari kemudian, ketika diumumkan bahwa mulai sekarang babi-babi akan bangun 1 jam lebih lambat pada pagi hari daripada binatang lainnya, juga tidak ada keluhan tentang itu. Pada musim panas, binatang-binatang itu lelah, tetapi bahagia. Mereka telah mengalami 1 tahun yang berat, dan setelah sebagian jerami dan jagung dijual, lumbung makanan untuk musim dingin tidak terlalu banyak terisi. Tetapi, keberadaan kincir angin itu mengimbangi segala sesuatunya. Sekarang, kincir angin itu sudah setengah jadi. Setelah panen, cuaca cerah yang kering akan terbentang, dan binatang-binatang itu bekerja lebih keras daripada sebelumnya. Karena berpikir cukup bermanfaat untuk bolak-balik sepanjang hari, membawa balok batu. Jika dengan berbuat begitu, mereka bisa membangunkan dindingnya 1 kaki lagi. Boxer bahkan mau keluar pada malam hari, dan bekerja selama 1 atau 2 hari sendirian, di bawah cahaya bulan musim panen. Kalau punya waktu senggang, binatang-binatang itu akan berjalan mengitari kincir yang setengah jadi itu, sambil mengagumi kekuatan dan dindingnya yang tegak lurus, serta takjub
bahwa ternyata mereka mampu membangun apa saja yang begitu mengesankan. Hanya Benjamin tua yang tidak mau merasa antusias mengenai kincir angin itu. Meskipun, seperti biasanya, ia tidak akan mengungkapkan apapun selain pernyataan tersembunyi bahwa keledai hidup lama. Tibalah November, dengan angin barat daya yang kencang. Pembangunan harus berhenti, karena sekarang cuaca terlalu basah untuk mencampur semen. Akhirnya, datang suatu malam ketika angin begitu kencang, sehingga bangunan-bangunan peternakan itu bergoyang di atas fondasi mereka, dan beberapa genting terbang dari atap lumbung itu. Ayam-ayam betina bangun berkotek-kotek ketakutan, karena mereka semua bermimpi mendengar senapan meletus di kejauhan. Pagi harinya, binatang-binatang itu keluar dari kandang dan menemukan bahwa tiang bendera itu sudah roboh diterpa angin, dan sebuah pohon elm di kaki kebun buah-buahan sudah tercabut seperti sebuah lobak. Mereka baru saja memperhatikan hal ini ketika jeritan sedih meledak dari setiap tenggorokan binatang itu. Mata mereka telah melihat pemandangan yang mengerikan. Kincir angin itu hancur berantakan. Secara bebarengan, mereka bergegas lari ke tempat itu. Napoleon, yang jarang bergerak untuk berjalan-jalan, lari mendahului mereka semua. Ya, di sanalah bangunan itu runtuh. Buah dari semua perjuangan mereka, rata pada fondasinya. Batu-batu yang sudah mereka pecah dan angkut dengan begitu rajin, bertebaran di mana-mana. Karena mula-mula tidak mampu berkata-kata, mereka duduk dengan sedih, menatap reruntuhan sampah itu. Napoleon mondar-mandir tanpa bicara. Sesekali membaui tanah. Ekornya sudah jadi kaku, dan bergerak dengan tajam ke kanan dan ke kiri. Suatu tanda aktivitas mental yang kuat di dalam dirinya. Tiba-tiba ia berhenti seakan sudah mengambil keputusan. "Kamerat," katanya lirih. "Apa kalian tahu siapa yang bertanggung jawab atas ini? Apa kalian tahu musuh yang sudah keluar pada malam hari dan merobohkan kincir angin kita? Snowball." Tiba-tiba ia menggeram sekeras halilintar. Snowball telah melakukan hal ini berdasarkan dendam semata, bermaksud untuk menggagalkan rencana kita, dan membalas dendam karena malu telah disingkirkan. Pengkhianatan ini merayap kemari di bawah lindungan malam, dan menghancurkan pekerjaan yang sudah kita lakukan hampir selama setahun. Kamerat, sekarang juga aku menjatuhkan hukuman mati atas Snowball, pahlawan binatang, peringkat 2, dan setengah keranjang apel bagi siapa saja yang berhasil menyeretnya ke pengadilan. 1 keranjang penuh pada siapa saja yang menangkapnya hidup-hidup. Binatang-binatang itu amat sangat kaget mendengar bahwa bahkan Snowball bisa melakukan tindakan jahat seperti itu. Terdengar teriakan jengkel, dan setiap binatang mulai memikirkan cara-cara untuk menangkap Snowball, andaikan ia pulang. Hampir segera, jejak kaki seekor babi ditemukan di rerumputan agak jauh dari gundukan itu. Jejak itu hanya bisa dilacak sampai beberapa kilometer. Tetapi, tampaknya menuju sebuah lubang di pagar. Napoleon mengendus jejak itu dalam-dalam, dan menyatakan bahwa itu adalah jejak kaki Snowball. Ia berpendapat bahwa Snowball mungkin datang dari arah peternakan Foxwood. "Jangan ditunda-tunda lagi, Kamerat," kata Napoleon ketika jejak kaki itu sudah diperiksa. "Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Pagi ini juga kita mulai membangun kembali kincir angin itu. Dan kita akan membangunnya sepanjang musim dingin, hujan atau panas. Kita akan mengajari pengkhianat itu bahwa ia tidak bisa merusak pekerjaan kita dengan begitu mudah. Ingat, Kamerat,
Tidak boleh ada perubahan dalam rencana kita. Rencana itu harus dilaksanakan hari ini. Maju kamerat. Hidup kincir angin itu. Hidup peternakan binatang.